Masih banyak yang bingung kenapa ayamnya tidak cepat besar, kenapa ayamnya tumbuh lambat. Perlu kita ketahui bersama ya, bahwa ayam yang berkualitas ditentukan sejak masa usia dini, baik itu dari segi perawatan maupun kualitas genetik. Jadi ketika perawatannya bagus, kemudian bibitnya didapat dari indukan yang berkualitas, maka kemungkinan besar nanti hasilnya akan bagus. Musik dulu lah. Teng, 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 teng. Yo, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Peternak Lempung. Bagaimana kabarnya kalian semua? Amin. Kok amin sih? Baik-baik saja, sehat, kandang aman, semuanya aman. Semoga kalian semua selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa tips dan tata cara perawatan ayam. Tentunya agar ayam itu bisa tumbuh sehat, kuat, dan nantinya saat sudah usia dewasa akan memiliki postur fisik atau tulangan yang bagus. Kita akan bahas tata cara perawatan harian yang intensif pada anak ayam. Hal ini sangat penting ya teman-teman. Semoga saja nanti tidak ada informasi yang terlewat sehingga teman-teman tidak gagal paham. Sebelum kita bahas lebih lanjut nih ya, bisa ditekan dulu tombol subscribe-nya, like, dan komen supaya teman-teman tidak ketinggalan info saat kami update video-video terbaru. Lalu jangan lupa lihat kolom deskripsi. Ada apa di deskripsi? Cek sendiri aja ya. Seperti yang sudah kami katakan di awal tadi ya teman-teman, kualitas dari ayam ternakan kita ditentukan sejak dari usia dini. Baik itu dalam pemilihan genetik yang berkualitas dari indukannya maupun dari segi perawatan anak ayam, mulai dari DOC hingga usia dewasa. Pertama-tama nih ya, yang harus teman-teman perhatikan supaya nanti mendapatkan DOC yang berkualitas, pilihlah indukan yang unggul teman-teman. Baik itu pejantan maupun betinanya harus yang berkualitas, yang memiliki genetik unggulan. Hal ini akan sangat mempengaruhi atau memperbesar peluang kita untuk mencetak DOC atau anakan ayam yang memiliki kualitas serta setara dengan pacekan ataupun indukannya. Nah teman-teman, setelah kita berhasil memilih dan memproduksi DOC dengan indukan ayam yang berkualitas ini tadi, selanjutnya teman-teman harus berfokus pada perawatannya. Optimalkan perawatan ya, supaya anak ayam yang dihasilkan dari seleksi indukan yang berkualitas ini nantinya akan tumbuh dengan baik. Biasanya standar yang paling umum digunakan oleh para peternak nih ya, untuk menilai kualitas hasil ternakan kita. Yang pertama adalah dari segi fisik atau postur yang ideal, seperti tulangan yang kuat, badannya tinggi besar, tegap, serta kesehatan yang terjaga. Semua itu akan terlihat dari anak-anak ayam yang kita pelihara. Biasanya terlihat lincah, memiliki nafsu makan yang tinggi, kemudian ketika menginjak usia remaja, kulitnya ini akan berwarna merah merona cie. Supaya tujuan tersebut bisa tercapai, teman-teman ini harus memperhatikan pemberian asupan pakan. Kebutuhan nutrisi harian ini wajib terpenuhi ya teman-teman. Untuk ayam usia 0 sampai 2 bulan, atau kalau mau dipelihara sampai indukan berarti ya usia 0 sampai 7 bulan, teman-teman harus memberikan pakan yang sesuai dengan usianya. Biasanya pakan yang sesuai untuk ayam di usia 0 sampai 1 bulan adalah pakan kering. Pakan kering di sini teman-teman bisa memberikan pakan kemasan seperti pur atau konsentrat yang banyak dijual di pasaran. Pilih saja yang menurut kalian nutrisinya bagus. Biasanya nih ya, untuk masa brooding membutuhkan nilai protein 21-23%. Usahakan juga wadah pakan dan wadah minum wajib dalam keadaan yang selalu steril ya teman-teman. Pakan dan minum kemudian jadi gini ya teman-teman, jadi harus rajin-rajin membersihkan tempat pakan dan minum. Kemudian jangan lupa untuk memberikan air minum.
Sebaiknya air minum selalu tersedia karena pakan yang kita berikan adalah pakan kering. Jadi usahakan air minum dalam kandang jangan sampai kehabisan. Untuk pemberian pakan bisa dilakukan sehari 1, sehari 2 kali ataupun 3 kali. Menurut kami ya teman-teman, yang paling bagus pemberian pakannya 3 kali. Kenapa begitu? Karena dengan memberikan pakan 3 kali, diberikan sedikit demi sedikit, otomatis pakan itu selalu fresh, selalu baru. Berbeda ketika pakan diberikan cuma 1 kali. Misal diberi pakan cuma sore, otomatis pakan itu tidak akan habis dan akan dimakan keesokan harinya. Maka dari segi kualitas pakan sudah tidak fresh lagi teman-teman. Tapi semua kembali pada masing-masing peternak. Karena tidak semua orang memiliki waktu luang untuk memberi makan ayam nih ya selama 1 hari 3 kali. Asalkan pakan itu bisa habis kurang dari 24 jam, kami rasa masih aman-aman saja. Kemudian untuk takarannya harus sesuaikan dengan usia ayam dan populasi yang kita pelihara. Tujuannya supaya pakan ayam tidak bersisa teman-teman, supaya pakan ini selalu habis. Maksimal 24 jam ini harus habis ya teman-teman. Karena kalau pakan tidak habis lebih dari 24 jam, dikhawatirkan nanti malah berjamur. Oke teman-teman, kita lanjut ke masalah kandang. Usia 0 sampai 1 bulan ini kita masih memasukkan anak ayam ini di dalam kandang brooding berupa kandang box yang tentunya teman-teman bisa memberikan lampu penghangat untuk menjaga suhu. Ketika suhu di luar kandang sedang hujan ataupun sedang dingin, kita bisa menyalakan lampu penghangat. Tujuannya agar ayam tetap merasa nyaman, atau kalau mau diumbar bersama indukannya itu juga bagus teman-teman. Tapi biasanya resiko kematiannya lebih tinggi dibandingkan dengan anak ayam yang kita rawat sendiri secara intensif. Berikutnya, setelah anak ayam yang kita pelihara ini menginjak usia di atas 2 bulan hingga 6 bulan, biasanya nih ya kami memberikan pakan ayam berupa pakan basah. Pakan basah ini biasanya terdiri dari racikan pakan pabrikan ditambah beberapa bahan lain, bahan rahasia. Contohnya seperti sayuran hijau, dedak begatul, dan sebagainya untuk mengurangi biaya pakan ya. Hal ini dilakukan selain untuk mengurangi biaya pakan, karena pur pabrikan harganya lumayan tinggi ya teman-teman, lumayan mahal. Saat ayam sudah menginjak usia 2 bulan ke atas itu porsi makanannya pun meningkat. Kalau kita memberikan pakan full pur pabrikan ya ini memang baik, hanya saja untuk biaya pakan pasti akan membengkak. Kemudian perlu diingat teman-teman, walaupun niat kita berhemat, saat merawat anak ayam di usia 2 bulan ke atas, gizi dari pakan yang kita berikan ini tetap harus diperhatikan ya. Jangan sampai kita menghemat tapi akhirnya pakan yang diberikan nutrisinya terlalu rendah. Nanti ayamnya bisa kurus, gampang sakit atau sebagainya. Jika teman-teman punya lahan yang luas, saat ayam usia 1 bulan ke atas atau 2 bulan ke atas, teman-teman bisa mengumbar ayam di area terbuka agar ayam-ayam ini tetap terjaga kondisi kesehatannya. Karena dengan diumbar, ayam akan rajin bergerak dan terkena sinar matahari. Mengumbar ayam ini untuk melatih insting alami ayam, supaya ayam bisa bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan. Jadi pagi diberi pakan, lalu diumbar sampai sore, kemudian sore dimasukkan lagi ke dalam kandang untuk diberi pakan dan untuk beristirahat saat malam hari. Jangan lupakan juga untuk memberikan asupan vitamin ya teman-teman, terutama saat ayam dalam masa pertumbuhan. Hal ini dapat menjaga anak ayam agar terhindar dari penyakit, pertumbuhannya optimal, serta menjaga nafsu makannya tetap lahap. Selain itu, teman-teman juga bisa memberikan vaksin atau jamu-jamuan. Ini juga sangat penting ya teman-teman, karena jika kesehatan ayam terganggu, maka efeknya akan membuat pertumbuhan ayam melambat. Itulah tadi beberapa tips tentang perawatan ayam, tentang jenis pakan, pola rawat, dan pemberian vitamin. Apabila ada kekurangan, silahkan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa cek kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.